Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita merenungkan kitab Markus pasal 7 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Pasal ke-7 menyatakan tentang tradisi dan hati kita. Tuhan Yesus melihat hati kita. Interaksinya dengan kita banyak hubungan dengan pikiran kita. Dalam kitab Markus, kita melihat Yesus sangat sibuk dalam dia bisa melayani orang-orang sampai dia tidak ada waktu untuk makan, memberi kenyang 5.000 orang dan lain-lain. Dan juga bagi yang mereka yang punya sakit penyakit dibawa ke depannya, semua dia sembuhkan. Kita melihat dia sangat sibuk. Tetapi yang dia utamakan yaitu hati seseorang. Dan hari ini kita harus merenungkan. Saya memberikan tema hari ini. Yesus mencari orang yang setia mencari dia, yang hatinya dengan sungguh hati mencari dia. Dan tema ini merasa memang benar. Saya data renung pagi, tentu saya hendak mencari dia. Ada benarnya, ada tidaknya. Ini yang harus kita renungkan. Ayat 1 sampai dengan 23 poin pertama. Berpegang pada peraturan tidak bisa mengikuti Allah. Berpegang mengikuti perintah tidak bisa mengikuti Allah. Mungkin kita berpikir kita berpegang pada peraturan, kita ingin lebih lagi mengikuti Allah. Dengan mengikuti peraturan, bukankah aku lebih lagi melakukan yang baik? Tetapi yang kita pegang itu perintah. Perintah itu bukan Allah. Jadi kita berpegang akhirnya menyeleweng. Sebab Allah tidak bisa untuk dicernakan menjadi peraturan atau perintah, tetapi yang Allah lihat yaitu hati manusia. Pada hati seseorang ada padanya, walaupun kita tidak menyembah berhala, maka kita, kalau ditambah kita menyembah berhala, maka hati kita semakin jauh dari Allah. Jadi hati kita yang adalah tertuju pada Allah, bukan kepada perintah-perintah atau peraturan. Dengan satu-satu perumpamaan, seperti kita bulan 3 ada Purim. Dan di hari raya Purim ada drama untuk kita lihat mengapa. Sebab tahun kemarin juga demikian, dan tahun-tahun yang lalu juga demikian. Sebab dari berapa tahun tidak pernah berhenti, jadi tahun depan akan ada, dan 100 tahun juga akan demikian. Kalau kamu berkata, orang bertanya, mengapa 100 tahun kemudian ada orang bertanya, mengapa harus merayakan Purim, ada drama Purim? Mungkin kamu akan menjawab, ya, kita dari setiap tahun juga melakukan demikian. Kita tidak seluruhnya hati kita tertuju pada Allah, dan perkara ini dari zaman Yesus, bahkan yang lebih awal lagi sampai sekarang. Ayat 1 sampai 13 poin pertama, poin A. Di depan Yesus melakukan banyak mukjizat.
Pada suatu kali rombongan orang Farisi dan beberapa orang Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka membayar korban dari Yerusalem selama 3 hari mencari Yesus, berjalan 3 hari setidaknya. Mereka penyelidik yang diutus dari pusat untuk mencari kesalahan Yesus, bukti kesalahan Yesus. Sebab di pasal ketiga telah dikatakan bahwa orang Farisi ingin membunuh Yesus, jadi mereka harus terlebih dahulu mencari kesalahan Yesus. Lalu mereka melihat beberapa orang muridnya Yesus, mereka makan dengan tidak tangan mereka tidak dibasuh atau tidak cuci tangan. Kemudian mereka tidak bertanya Yesus mengapa tidak membasuh tangan Yesus, tapi muridnya tidak membasuh tangannya. Mereka bisa terima. Ini yang mereka selidiki. Kemudian di situ mereka berkata, bukankah ini sudah menjadi tradisi kita? Sudah menjadi adat istiadat. Orang-orang Farisi mereka sangat paham. Mereka sangat jelas, bukan berkata mereka tidak berkata hukum Taurat sebelum makan harus membasuh tangan, tetapi mereka berkata mereka yaitu menurut adat istiadat makan terlebih dahulu harus membasuh tangan. Jadi di sini mereka bertanya, mengapa kamu tidak berpegang pada tradisi dan adat istiadat nenek moyang kita? Jadi poinnya fokusnya ada di mana bersama mencari Yesus, tetapi hati mereka ingin mencari di mana kesalahan Yesus. Mereka tidak mendapatkan kesalahan Yesus dan berkata, murid-muridmu yang melakukan kesalahan, murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang, dan demikian. Dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hati mereka demikian. Dan kita bertanya, mengapa perintah ini? Perintah-perintah ini di perjanjian lama waktu orang Lewi, waktu mereka melayani, mereka harus terlebih dahulu membasuh diri di bejana pembasuhan. Ini memang ketetapan dari Allah, tetapi ini hanya tertuju bagi orang Lewi. Tapi perlahan-lahan diperluas kepada rakyat pun harus berpegang pada ketetapan ini. Kemudian kamu tidak berpegang pada perintah ini, kamu bermasalah. Mengapa perintah yang diberikan kepada orang Lewi harus diperluaskan kepada orang banyak? Kita setiap orang pun harus berpikir hal ini, sebab kita sama dengan mereka. Lebih jelas lagi dikatakan, kita sama dengan Adam dan Hawa. Di Taman Eden, tahu bahwa pohon jelas dikatakan bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu tidak boleh dimakan. Kalau dimakan akan mati. Tetapi Yesus waktu Adam mendengar apa yang ia lakukan, bagaimana melakukan agar jangan sampai dimakan? Ada baiknya demikian. Jangan menyentuh. Jadi Hawa menjawab ular, tidak boleh dimakan dan tidak boleh disentuh. Kamu melihat orang mulai menambah.
Mungkin sedang waktu Allah tidak mencari ular tidak mencari mereka. Kalau tidak mencari mereka, berarti perintah itu berpikir di pohon ke tentang yang jahat, dan yang jahat diikat dengan garis merah, maka diikat sama tali merah, maka tidak menjamah menyentuhnya. Mungkin berpikir atau di depannya ditulis satu label, ini pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi lakukan demikian agak rumit. Sesungguhnya pohon tentang yang jahat dan yang baik boleh disentuh, boleh diraba, boleh dicium, tapi hanya saja tidak boleh dimakan. Tapi di sini kamu melihat manusia, mungkin karena ketakutan atau ingin untuk berpegang pada perintah-perintah, jadi mereka semakin menambah di dalam hati mereka. Yang mereka pegang yaitu ketetapan dan takut melakukan kesalahan. Jadi banyak menggunakan cara agar perkara ini agar mengalihkan fokus, tapi fokusnya hanya satu, tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi perkara ini semakin diperluas sampai di zaman Yesus juga demikian. Orang Lewi, mereka sebelum melayani mereka harus membasuhkan diri agar jangan salah untuk cadangan baiknya semua orang pun ikut demikian agar jangan melakukan kesalahan. Jadi akhirnya kefokusan manusia mulai tertuju pada ketetapan-ketetapan, dialihkan pada perintah-perintah. Seperti Allah memberikan 10 perintah yang di hati manusia pikirkan, yaitu sebelum makan harus membasuh tangan. Kalau tidak membasuh makan akan dimarah. Jadi poin utama tertuju pada membasuh tangan. Hati kita meninggalkan Allah. Dari sejak Taman Eden sampai di zaman Yesus, sampai kita sekarang pun sama. Jadi kita harus bertanya pada hati kita yang kita pedulikan apa itu. Hati kita seringkali melakukan banyak perkara. Kalau kamu ada kesamaan, melakukan satu perkara seringkali kalau tidak dikerjakan maka akan dimarah. Jadi ia kerjakan. Kalau kamu bertanya pada dia mengapa kamu tidak mengerjakan hal ini, ya sama, kalau dikerjakan juga akan dimarahi. Jadi kamu mengerjakan atau tidak mengerjakan, itu yang digerakkan oleh rasa ketakutan. Sebab kalau tidak melakukan demikian akan dimarah. Kalau dikerjakan juga akan dimarahi. Kita dengan demikian kemudian untuk menjadi cadangan supaya jangan melakukan kesalahan, kita hidup dalam belenggu ini. Seperti perumpamaan saja, saya untuk minggu saya tidak memberikan satu tanda. Minggu tahun depan kita tidak merayakan hari raya Purim. Merayakan hari Purim itu saya tidak. Hari raya Purim sangat baik. Setiap tahun demikian, bagi tahun, kalau dalam pikiran kita tahun kemarin demikian dan tahun ini juga sama dan tahun depan juga sama, maka pikiran kita sudah terarah pada tradisi. Kita hidup menurut adat istiadat, maka seperti Yesus kata mereka, benar
kamu seperti yang dikatakan dalam nubuatan Nabi Yesaya tentang kamu, kamu memang beribadah kepadaku sedangkan ajar hatimu jauh daripadaku sedangkan mereka ajarkan ialah perintah manusia. Orang Farisi tidak berpegang pada Allah dan mereka berpegang pada perintah-perintah, jadi mereka tidak dapat mengikuti Allah. Dan lebih jelas lagi diuraikan oleh Yesus perkara-perkara yang najis. Bukan oleh karena kamu tidak membasuh tangan ini menjadi keputusan kamu najis atau tidak, atau bukan perkara makanan tetapi perkara hati. Hati manusia licik dari segala sesuatunya. Jadi segala yang timbul dari hati, maka itulah yang akan menajiskan orang. Tapi kalau yang dimakan dari luar tidak akan menajiskan. Jadi kita melihat yang Yesus pegangnya itu tentang hati. Yang paling kotor adalah hati manusia. Kamu selalu mengutamakan penampilan, itu tidak ada gunanya. Jadi pada saat kita melihat penampilan, waktu kita berpegang pada adat istiadat atau perintah, pada saat kita berpegang pada ketetapan perintah, pada saat kamu merasa ketetapan atau perintah itu aman, sesungguhnya hatimu telah meninggal jauh dari Allah. Jadi waktu itu apa yang diperbuat oleh Yesus? Dia pun tidak melakukan apapun, dia hanya meninggalkan mereka. Jadi yang dikatakan di poin pertama ayat 1 sampai 23. Poin yang kedua 24 sampai dengan akhir. Dengan saya memberi tema dengan merindukan Tuhan akan bisa memikat Tuhan. Menghadapi pertanyaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyingkir dari mereka. Lalu di ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi di daerah Tirus. Ia masuk sebuah rumah dan tidak mau bahwa tidak ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakannya. Kita lihat satu yang meresahkan dari Yesus melakukan demikian, khawatir banyak diketahui orang, tidak ingin diketahui banyak orang, tetapi ia tidak dapat merahasiakannya. Mengapa Yesus melakukan demikian? Apa yang dipikirkan dalam hatinya? Dan orang-orang ini mereka berpegang pada perintah, ketetapan, menggunakan perintah. Mereka ingin menyatakan bahwa mereka mengasihi Allah, tetapi sesungguhnya dia meninggalkan aku jauh dari Allah Bapa. Di sini tidak bisa jadi dia pergi dari tempat yang lain, tetapi seharusnya tidak di tempat ini. Jadi dia tidak mau orang mengetahuinya, tetapi ini semua tidak dapat dirahasiakan. Jadi mengapa Yesus melakukan sesuatu tidak ingin diketahui oleh orang lain? Sebab waktunya belum tiba. Seterusnya kita melihat dia menyembuhkan anak perempuan seorang anak perempuan. Ayat 26, anak perempuan itu kerasukan roh jahat. Di ayat 26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus mengusir setan itu dari anaknya. Putrinya punya keperluan, anaknya perlu keperluan, dan perempuan ini memohon kepada dia. Dia orang bangsa asing, waktunya belum tiba, seharusnya tidak menyembuhkan dia.
Tetapi dia melihat dia memohon kepadanya. Lalu di dalam jiwa Yesus tahu bahwa ada satu keluarga yang sungguh-sungguh mencari dia. Tapi waktunya belum tiba. Satu kesahan mulai timbul. Saya seharusnya tidak pergi, tetapi dia sangat memerlukan aku. Seharusnya aku pergi. Sebab kerinduannya memikat hatiku, tetapi saya tidak ingin menjadi perhatian banyak orang. Jadi pergi atau tidak? Dan pergi, maka dia pun ikut melangkah. Ini dari segi pikiran saya, dia pergi. Dan perempuan itu seketika meminta untuk mengajukan permohonan. Dikatakan satu kata yang membuatkan kita membawa perasaan bagi kita. Yesus berkata kepada wanita itu, biarlah anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu, sebab tidak adil kalau mengambil roti kepunyaan anak-anak diberikan kepada anjing-anjing. Terlebih dahulu kan anak-anakmu, seharusnya hal yang baik diberikan kepada anak saya, jangan dilemparkan kepada anjing. Kata ini waktu didengar akan menyakitkan banyak orang. Kamu menganggap aku sebagai anjing. Kamu menganggap anak saya sebagai anjing. Ada kemungkinan tamu ini langsung diusir. Tapi kamu ketemukan pada saat kita menemukan jalan buntu, tiada jalan lain. Kamu tahu bahwa anakmu tidak ada lagi, tidak dapat diselamatkan lagi hanya dengan cara Yesus. Waktu kamu mendengar Yesus, ini dia tidak mengambil hati. Dia terus berpegang. Maka perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuhkan anak-anak. Bukankah saya bisa makan? Yesus berkata, kamu bisa menjawab demikian. Jadi karena kata-katamu semua itu pun terjadi. Sebab Yesus tahu akan hati perempuan itu. Yesus tahu walaupun waktunya belum tiba, tetapi engkau cukup merindukan. Kamu bisa percaya pada Yesus, memikat dia datang ke rumahmu. Ini perumpamaan pertama. Perumpamaan yang kedua juga sama. Ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Dari ayat 24 Yesus berkeliling di tempat orang bangsa asing atau non-Yahudi. Awalnya yang tidak seharusnya di daerah ini mendapatkan keselamatan, tetapi karena mereka merindukan, mereka percaya, memikat Yesus ke daerah itu. Ayat 32. Di situ orang membawa padanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Mengapa Yesus memisahkan dia dari orang banyak? Kalau menyembuhkan ya disembuhkan. Mengapa tidak boleh untuk dilihat orang? Sesungguhnya karena dia merasa waktunya belum tiba, jadi jangan untuk diperlihatkan. Sebab Yesus
seperti dikatakan ayat 36, Yesus berpesan kepada orang-orang itu supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Sejak dari anak yang kerasukan roh jahat dan orang yang gagap dan yang tuli, Yesus tidak ingin Yesus ingin dirasakan tujuannya di tempat, artinya di tempat yang umum seseorang memerlukan, menarik dia, memisahkan di satu tempat, kemudian setelah menyembunyikan dia dan berkata kepada dia untuk jangan memberitahukan, supaya jangan menceritakan kepada orang. Dia merasa ada satu kasih karunia yang harus ada pada orang-orang mereka, jadi jangan untuk diceritakan. Tapi dia pun tahu dia lakukan demikian juga tidak ada gunanya. Ini satu pergumulan bagi Yesus. Dia memerlukan sesuatu. Saya merasa di sini ada kesimpulan yang diperlukan di ayat 34. Yesus menghadap ke langit. Apakah dia perlu Yesus untuk menyembuhkan dia? Tapi saya merasa di ayat tidak ditulis dengan jelas. Sebab menyuruh agar orang yang gagap ini membuka mulut, apa sulitnya? Saya merasa sepertinya mereka membawa orang itu ke hadapan Yesus dan memohon Yesus untuk memberkati dia sudah cukup. Sama seperti orang itu, mereka tidak dapat berbicara, dia tidak dapat mendengar, dia tidak punya kekuatan untuk berdoa. Hanya saja dia dibawa di hadapan Yesus. Bahkan orang ini tidak membuka mulut untuk meminta Yesus menyembuhkan dia. Mungkin dia berpikir, Yesus, kamu menertakan tangannya di atasnya dan memberkati dia, maka orang itu akan sembuh. Jadi dibawanya di hadapan Yesus. Yesus membawa dia di tempat yang lain, kemudian menyembuhkan dia. Saya merasa di sini ada dua perumpamaan. Bukan orang tokoh utama yang mengatakan bahwa saya mempunyai keperluan. Bukan anak perempuan yang kerasukan roh jahat itu meminta kepada Yesus, tetapi ibunya. Ibunya yang memohon kepada Yesus. Dan juga orang gagap dan tuli ini pun, dia juga tidak tahu untuk memohon kepada Yesus, tetapi dia perlu untuk dibawa orang ke hadapan Yesus. Jadi saya merasa poin utama di sini yaitu kita harus membawa orang-orang ke hadapan Yesus. Dan di sini kita katakan hati kita harus merindukan Allah dan jangan kita berpegang kepada perintah-perintah, sebab perintah itu bukan Allah tetapi mengenai hati kita. Di poin yang kedua mengatakan orang-orang masa itu tidak dapat mengutarakan keperluan mereka, tetapi ada orang yang mengasihi mereka, ada seseorang bersedia membawa keperluan mereka di hadapan Yesus, maka itu sudah cukup untuk memikat hati Allah dan Allah pun bekerja. Walaupun di saat ini dia merasa belum
belum cocok dengan situasinya atau belum tiba saatnya, tetapi dia bersedia. Orang-orang yang di bawah di hadapan Yesus, mereka merindukan, mereka tahu Yesus sanggup dan Yesus melakukan perkara yang besar. Jadi hari kita merenungkan ayat ini, kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Sesungguhnya kita berpegang pada perintah atau ketetapan, atau kita berpegang pada Allah. Oleh karena ketakutan, jadi kebiasaan kita berpegang pada ketetapan, merasa itu lebih aman. Kita sepertinya ingin cuma hidup supaya kita jangan dimarah. Melakukan atau tidak melakukan keputusan sama, yaitu akan dimarahi orang. Asal jangan sampai aku dimarahi, aku lakukan atau tidak lakukan pun boleh. Kalau ada sekelompok orang, kalau ada orang kamu melakukan, marahi kamu, tidak ada sekelompok lagi tidak melakukan, kamu akan dimarahi, jadi kamu akan bingung. Dan kamu seperti terikat, dan keterikatan ini kamu teruskan ke generasi kamu berikutnya. Jangan berpegang pada ketetapan atau perintah, tetapi berpeganglah pada Allah. Dan yang kedua, walaupun di sekitar kita mereka tidak punya kekuatan untuk berpegang pada Allah, tidak apa-apa, kita bersedia untuk membawa dia di hadapan Tuhan. Tuhan bersedia untuk menolong mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita tuju pada Tuhan. Tuhan, perbarui hati kami. Kami rindu melihat Engkau. Kiranya kami melihat Tuhan yang kudus, Tuhan yang indah. Tuhan, kami menyembah Engkau.
semuanya gitu. Kita berdoa, Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kami datang di hadapan Engkau, kami rindu pada Engkau, kami bersedia mencari Engkau. Tuhan, ini adalah hati kami dan kerinduan kami kepada Engkau. Mohon Engkau, Roh Kudus, saat ini kembali masuk di dalam hati kami, menolong kami agar lebih banyak lagi menjamah, memahami hati kehendak Tuhan. Dan saat ini saya juga memberikan waktu untuk merenungkan di dalam hidupku, adakah sesuatu yang kamu utamakan, yang kamu sangat pedulikan, kamu arah atas sesuatu yang membuat kamu takut sehingga kamu membuat banyak peraturan-peraturan. Kita masuk di dalam renung, kiranya Roh Kudus saat ini menerangi kita. Adakah sesuatu yang membuatkan perintah-perintah dalam hidup kita yang mengubah sifat kita, yang menjadikan ketakutan, yang takut dimarahi, yang mencekam hidup kita saat ini? Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Pada saat kita diterangi oleh Roh Kudus dalam hidupmu yang menjadikan kekhawatiran atau ketakutan perintah-perintah ini, kamu bisa untuk bersharing, dua-duaan kelemahan hidupmu, ketakutanmu, merasa kalau kita saling untuk berdoa.
Yesus di dalam hati kami pun mengaku kami dalam hati banyak ketakutan sehingga banyak peraturan-peraturan yang kami pegang. Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar Engkau segala ketakutan kami, agar kami tidak berpegang pada perintah-perintah, tapi hati kami hanya tertuju pada Engkau. Tuhan, aku rindu kepadamu, lebih aku rindu pada hadirat-Mu. Aku rindu Engkau mengurapi aku. Tuhan, penuhi Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, hati kami tertuju pada Engkau. Kita mohon Roh Kudus memenuhi kita. Tuhan, segala ketakutan kita di dalam Tuhan semuanya kita hapuskan. Atau di dalam kita banyak ketetapan atau peraturan-peraturan. Mohon Tuhan untuk menghapuskan segalanya. Tolong mungkin kita merasa tolong orang. Kalau kita tidak berpegang pada ketetapan ini, rasa ini seperti kita mohon Tuhan untuk menghapuskan.
pada saat saya berdoa saudara-saudari mungkin waktu kamu percaya Tuhan atau kamu belum, orang mampu belum percaya Tuhan, mereka banyak kata-kata yang menentang kita. Waktu kamu doa makan, mungkin mereka berkata, apakah Yesus beri kamu makan? Apakah Yesus memberi kamu makan? Mengapa harus doa makan? Atau waktu kita datang gereja banyak juga kita menghadapi penolakan orang. Mengapa kamu harus datang ke gereja? Mengapa kamu tidak melepaskan waktumu untuk datang ke gereja bersama dengan kami selagi ada kesempatan? Waktu kita berdoa, ada perempuan suamimu belum percaya Tuhan, tetapi kamu merindukan Tuhan. Kamu datang ke gereja renungan pagi, bahkan kamu ingin berdalam pertemuan doa pendampingmu dengan pandangan keraguan, bahkan kamu tidak perlu untuk terlalu fanatik. Kamu cukup percaya. Kalau itu adalah kamu menghadapi kata-kata ini, letakkan tanganmu dan saya berdoa. Dan dengan Tuhan berkata, anakku, aku tahu akan kerinduanmu dan aku hendak menjawabmu. Di dalammu banyak suara-suara yang menolak engkau, bahkan orang rumah yang kamu kasih pun menolak engkau. Pandangan mereka bahkan membawa meremehkan. Saat ini Tuhan berkata, saat aku menyembuhkanmu, menopangmu, menolongmu, hidupmu tidak selalu menghadapi penolakan. Dan Allah berkata, agar hidupmu mengalami aku bahkan berkelimpahan, dan orang melihatmu hidupmu berkelimpahan, mereka akan memberi kemuliaan bagi Tuhan. Pada orang melihat hidupmu mengatasi banyak kesulitan dapat mengandalkan Tuhan, kamu diberkati, orang lain akan merasa iri dan orang mengikuti engkau untuk percaya Yesus dan bertanya, mengapa hidupmu demikian, sehingga kamu dengan berani untuk bangkit untuk memberitakan Injil. Anakku, jangan putus asa. Kau akan datang ke gereja, banyak orang meragukan kamu, dan Allah berkata, anakku, ini yang pilihanku. Teruslah berjalan dalam iman. Saudara semua teruslah berdoa. Kata Tuhan, kiranya aku lebih nyata lagi mengalami engkau dan mengalami kelimpahan kemenangan dari engkau. Aku mau mengatasi segala kata-kata yang menyakitkan, yang memalukan. Aku harus bangkit dengan berani di hadapan orang untuk percaya dan mengandalkan engkau. Saudara, mari kita berdoa. Kalau hatimu tidak melihat orang, hatimu tidak melihat hatimu, kamu bisa berdoa untuk dia. Kita dalam satu komunitas yang saling menopang, kita bersama berdoa. Yesus, engkau menolong kami. Tolong Yesus, kuatkan hati iman saudara-saudari kami, semakin merindukan Tuhan. Segala ketakutan engkau sendiri yang menghapuskannya. Beri mereka iman. Tuhan, tolong mereka. Engkau menyertai kami. Bapa Surgawi, Engkau menyelidiki hati orang manusia, Tuhan. Sekarang saudara kami, karena merindukan Engkau, mereka menghadapi disakiti atau serangan dari kata-kata. Karena kepercayaan mereka juga diresahkan, bahkan mereka juga kehilangan pekerja, menjadikan permasalahan dalam kehidupan setiap orang-orang yang meletakkan tangan di atas hatinya. Tuhan, Engkau mengenal mereka, Engkau jamah mereka dan sembuhkan mereka, dan Engkau bahkan bawa mereka di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau merangkul mereka, dan kami tahu dalam kami mengikuti Engkau, kami jalan yang kekal. Tolong kami setiap orang untuk berjalan terus. Terima kasih di dalam Engkau, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara semua, tadi kita mendengar bahwa
kita membawa orang di hadapan Tuhan. Kita harus merindukan, kita berpikir di dalam, kita bayangkan atau kita pikirkan orang-orang di sekitar kita memerlukan sesuatu, kita bawa mereka di hadapan Tuhan. Mungkin keperluan mereka oleh perekonomian atau rumah tangga atau menghadapi beban, kamu tahu perkaranya mereka tetapi tidak tahu lakukan bagaimana, dan kita bawa mereka di hadapan Tuhan. Dan juga waktu kita berdoa, kita ingatkan juga di kebakaran di Taipo waktu di tanggal 24 malam, kami juga di sana ada akan ada penyelenggaraan musik di sana, tapi belum mendapatkan tempat. Kiranya kita mau berdoa kiranya Tuhan menyediakan tempat dan juga menyiapkan hati orang sekitar kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, kita bawa mereka di hadapan Yesus kita. Untuk pengaturan ini di hari musikal ini, kita bersama dengan cabang gereja menyelenggarakan, kiranya Tuhan Engkau membuka jalan dan menyertai. Bapak Surgawi, Engkau tahu orang-orang di sekitar kami bahkan tidak tahu bagaimana mencari jalan keluar, baik di teman kami atau penduduk Taipo. Mereka menghadapi kesulitan, kami tidak tahu apa yang mereka perlukan, tetapi kami tahu yang mereka perlukan adalah Engkau. Mereka perlu damai sejahtera-Mu dan jalan keluar. Hanya Engkau Allah yang tahu. Kami tidak tahu bagaimana mereka melewati kesulitan ini, mereka. Mohon kami berharap kepada Engkau Yesus untuk berbagi di hari Natal. Engkau membawakan damai-Mu, dan setiap orang-orang yang kami kenal, kami undang, baik kami kenal atau tidak, kami bawa di hadapan Engkau. Kami di Taipo, kiranya Injil ini dibawa kepada mereka dan mau pengharapan bagi mereka. Tuhan, Engkau menolong dan membantu mereka. Saudara, kita terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami setiap orang agar kami terus mengikuti jalan Engkau. Buanglah segala dari hukum-hukum dan peraturan-peraturan atau perintah dari tradisi, berilah dari kehidupan kami. Di mana ada Romo, di situ kami dibebaskan, dimerdekakan. Kiranya damai sejahtera-Mu tercurah di seluruh bumi. Pakai kami agar Injil ini diberitakan, membawa kesembuhan, damai di seluruh pelosok. Kiranya Engkau pakai kami, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.